ini. Karena itu, beliaulah yang dipilih untuk membahas pendidikan dan pikiran, bekal untuk membentuk pemikiran. Nah, di sini saya pikir memang bidang ini cocok untuk semua orang yang mau belajar. Jadi dalam hal ini kami harapkan untuk semua orang, dan untuk mahasiswa, untuk pendidik, maupun untuk semua yang berkaitan dengan pendidikan, diharapkan kalau kita mendengar hari ini, kita bisa merancang suatu pendidikan yang sesuai dengan harapan kita, insya Allah. Ya. Untuk itu saya persilakan, Prof. Silakan. Selamat pagi, teman sekalian yang ada di Universitas Indonesia maupun yang ada di Universitas Riau dan yang belum datang mungkin Universitas Dayana atau Unhas. Senang sekali saya hari ini punya kesempatan untuk sharing dengan saudara-saudara sekalian mengenai salah satu topik yang saya melihatnya sebagai sesuatu yang relatif sering dilupakan, tetapi sebenarnya perlu untuk difahami karena kita semua, terutama para dosen yang bergerak di bidang pendidikan maupun mahasiswa yang nantinya akan memegang tugas-tugas atau tanggung jawab yang berkaitan dengan pendidikan. Judul saya memang di sini agak mungkin kurang menjual ya, karena sebenarnya yang ingin saya bicarakan di sini adalah bagaimana manusia itu proses berpikir yang ada pada manusia, yang teori-teorinya itu banyak dibuat dan bahkan diteliti di daerah ini oleh para pakar di luar, dan terjadi kontradiksi, tetapi kita sebagai pengguna dalam hal ini seringkali tidak mau membaca lebih dalam, sehingga pada waktu menggunakannya saya melihat seringkali agak menyimpang gitu ya. Jadi saya mencoba untuk membuka bahwa ada kaitan sebenarnya dengan antara pendidikan dengan pikiran. Nah, saya terjemahkan pikiran itu dalam bahasa Inggris sebenarnya mind. Saya coba itu. Dan kenapa saya katakan sebagai bekal untuk membentuk pemikiran? Karena memang saya tidak membahas secara dalam dan membuktikan, tetapi saya justru targetnya adalah memancing saudara-saudara sekalian dengan isu-isu yang kemudian mudah-mudahan bisa dipakai untuk bekal dalam mengajar atau bisa dipakai untuk bekal untuk diteliti kembali. Saya mulai dengan menjelaskan bahwa perilaku manusia itu yang tampak maupun tidak tampak. Jadi kita tuh berpikir itu tidak tampak. Tapi seperti saya sekarang bicara, memegang mic itu tampak. Pada dasarnya merupakan satu bentuk respons terhadap stimulus yang datang. Baik itu datangnya dari dalam maupun luar diri kita sendiri. Ya. Memang stimulus itu tidak selalu datang dari luar diri kita. Kayak kalau kita berpikir itu seringkali stimulus itu datang dari dalam. Penjelasan mengenai proses apa yang terjadi dalam diri seseorang itu setelah ia menerima stimulus tadi dalam bidang psikologi itu berbeda-beda. Nah, di sini saya ingin share ya, bahwa ada 2 atau 3 pandangan besar. Satu, ada yang dikelompokkan dalam pendekatan yang dalam bidang psikologi disebut psikoanalisa. 2, pendekatan yang dikenal dengan behavior. Dan yang ketiga adalah pendekatan yang dikenal sebagai kognisi. Pendekatan yang pertama dan kedua, itu psikoanalisa dan behavior, jelas tidak melihat